Halo Sobat Brandy, dengan pembahasan tentang nama senyawa dan persamaan kimia. Di sini soalnya adalah kelompok senyawa berikut yang termasuk dalam senyawa biner dari unsur non-logam dan non-logam adalah A. Magnesium silikat belerang dioksida, silikon tetrafluorida, B. Silikon tetrafluorida, asam iodida, dan belerang dioksida, C. Magnesium oksida, litium oksida, belerang dioksida, D. Litium oksida, magnesium oksida, asam kromat, E. Asam kromat, asam iodida, magnesium sulfat. Kita highlight ya. Pertanyaan intinya adalah senyawa biner, kemudian terdiri dari non-logam dan non-logam. Berarti yang harus kita tahu adalah tips pertama, ini tipsnya dulu ya. Tips pertama, kalian harus tahu dulu logam yang mana, non-logam yang mana. Yang mana sih Kak logam? Ayo kita bahas sama-sama, kita coba pahami sama-sama. Kalau untuk logam itu golongan 1A. Coba kalian buka SPU, kalian coba lihat 1A, 2A, kemudian 3A tuh biasanya cuma aluminium, Al, aluminium. Kemudian golongan transisi. Apa sih golongan transisi? Itu golongan B yang di tengah-tengah pada SPU. Yuk buka SPU-nya. Non-logam itu berarti selain ini. Selain logam, itu berarti semuanya adalah non-logam. Baik itu dari golongan 3A selain aluminium sampai ke 8A. Baik, kita lanjutkan. Sekarang di soal itu meminta untuk non-logam plus non-logam. Non-logam plus non-logam. Berarti yang kita harus cari adalah bagian sini saja, tidak fokus ke logam. Yang kedua yang diminta adalah senyawa biner. Apa sih Kak senyawa biner? Yuk kita bahas. Mari kita bahas sama-sama, kita pahami sama-sama. Kalau senyawa biner itu maksudnya adalah senyawa yang terdiri dari dua unsur. Jadi hanya dua unsur. Misalkan Na2O. Contohnya ya, Na2O terdiri dari Na dan O. Contoh lagi H2O terdiri dari H dan O. Oke, udah paham ya? Dalam penamaan senyawa biner untuk non-logam sama non-logam, berarti dia adalah senyawa kovalen. Jadi kalau dia non-logam sama non-logam berarti dia senyawa kovalen. Biasanya kalau dia senyawa kovalen itu penamaannya menggunakan awalan. Dan ingat kalau ada ion poliatomik berarti dia senyawa poliatomik, bukan senyawa biner. Yang dimaksud itu contohnya kayak mono, di, tri, tetra, penta, heksa, hepta, dan seterusnya. Baik, kita coba satu-satu. Lihat di bagian pilihan gandanya, balik ke soal. Di sini soalnya magnesium silikat. Nah, untuk silikat ini, silikat ada magnesiumnya. Magnesium adalah golongan 2A. Nah, untuk golongan 2A itu berarti otomatis bukan non-logam. Jadi A itu bisa kita singkirkan jawabannya. Kemudian yang B, silikon tetrafluorida. Silikon itu Si. Si itu adalah non-logam. Tetrafluorida ini pakai awalan. Fluorida itu F golongan 7A. Berarti dia merupakan senyawa biner kovalen. Kemudian asam iodida. Berarti dia Hi, senyawa biner karena antara H dengan I saja. Kemudian belerang dioksida. Belerang itu S, oksida itu O. Berarti antara belerang sama oksigen. Nah, belerang adalah golongan non-logam, oksigen juga golongan non-logam.
Lanjut ke C, magnesium oksida. Kalau udah ketemu magnesium, otomatis kan dia golongan logam, berarti bukan jawabannya. Lanjut ke litium oksida. Litium oksida, litium adalah golongan 1A, jadi tidak mungkin. Jadi kalau udah salah satu senyawa salah, berarti otomatis itu bukan pilihan jawaban yang benar. Kemudian yang E, asam kromat. Nah, kromat ini adalah ion poliatomik, jadi bukan jadinya itu senyawa poliatomik. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah B. Baik, selamat belajar Sobat Brandly, salam edukasi.